Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung obrolan yang di IG story. Jadi kesibukan selama pandemi itu banyak ya. Teman-teman pasti banyak lakuin hal yang pastinya lebih positif. Mulai dari peningkatan imun dengan olahraga, dengan makan sehat, dengan berbagai macam kegiatan lah, apapun itu. Mulai dari yang tetap masih WFO waktu pas sebelum PPKM, terus yang WFH dan diimbangin sama workout, terus diimbangin sama pokoknya apapun yang meningkatkan imun supaya nggak stres, supaya nggak ke distract kehidupan sehari-harinya. Banyak banget soalnya teman-teman Tia tuh yang lagi isoman sekarang. Semoga yang lagi isoman cepat bisa negatif lagi dan bisa kembali beraktivitas dan makin produktif setelahnya. Jadi kalau seandainya ditanya kegiatan Tia sendiri itu apa aja, banyak banget karena pengacara kan, pengangguran kan banyak acara. Tapi dibalik COVID ini, Tia menemukan dimana banyaknya hikmah dan akhirnya ngasih tahu siapa diri Tia. Karena yang Tia sebenarnya yang Tia idam-idamkan adalah dari zaman 2000 Tia waktu SMA itu tuh Tia kalau lagi lari pagi, emang udah seneng lari pagi atau jalan pagi itu dari SMA. Itu orang yang lari pagi itu tuh sedikit banget, dan kalau udah baru jam 6 itu udah orang warawiri naik mobil, naik motor, entah kemana. Padahal weekend, ini kita ngomonginnya weekend ya, kalau nggak Sabtu, Ahad, tapi dia seringnya tuh Ahad. Lari pagi, kok nggak nyaman ya, nggak kayak waktu dulu. Orang tuh nggak terlalu banyak yang naik motor, lebih tepatnya sih lebih banyaknya itu naik motor. Orang kemana aja sekarang naik motor, waktu itu. Terus alhamdulillah di tahun 2016-17an lah ya, kalau nggak salah tuh pokoknya zamannya gubernur siapa ya yang mewajibkan, waktu yang di Jakarta ya, ini mewajibkan untuk bawa sepeda kayak go green gitu. Tapi itu sebenarnya diterapin di SMA Tia dulu, di SMA Korpri Bekasi. Mereka udah nerapin, ada waktu sebulan sekali kayaknya itu ada, kita nggak boleh bawa kendaraan. Jadi pun kalau seandainya bawa kendaraan, kita ya naik sepeda. Dan itu emang ada iniannya sendiri gitu loh, ada momennya sendiri. Dan saat COVID ini, pandemi ini membawa hikmahnya, doa Tia dikabulkan itu saat COVID ini ya, orang-orang pada giat untuk hidup sehat. Jadi Tia jadi banyak temennya untuk jalan pagi, terus yang sepedahan juga banyak. Orang udah sadar gitu, berjemur aja nih dulu ya, boro-boro deh orang ngejemurin badan, takut apa? Takut hitam. Secara orang Indonesia yang ditakdirkan dan digariskan di daerah tropis gini malah nggak mau kulitnya eksotis, sedangkan bule pengen banget ya kan. Nah itu loh maksudnya, orang Indonesia jadi sadar sebenarnya tuh sunbathing itu tuh penting, berjemur itu tuh penting gitu loh. Selain mengubah pola hidup jadi lebih sehat, hikmahnya adalah polusi itu sedikit banget. Ngerasanya sekarang jam-jam 6 itu masih gelap, dan mungkin apa ya, rasanya tuh kayak ya Allah, ini yang banyak orang
idamkan. Buka pintu itu seger, sejuk. Mau jalan di Jakarta tuh adem gitu, maksudnya nggak berpolusi banget. Berasa kan kalau udara berpolusi tuh, sempat juga tuh Jakarta tuh berapa persen gitu tingkat polusinya, kayak gitu. Banyak hal yang akhirnya buat tadabur diri, buat oh iya ya, selama ini tuh gue tuh banyak berbuat yang nggak bagus ya, banyak mudaratnya untuk diri sendiri dan untuk sekitar. Karena kayak kalau yang untuk diri sendiri ya jarang olahraga, makannya sembarangan, apa aja dimakan, dihantem tanpa puasa sunnah atau ya lain-lain lah. Kalau mudarat bersama, pagi-pagi kita udah naik motor war kemana, terus bangunnya siang, yang akhirnya uh, bikin kita telat padahal kita udah ada ini janjian atau ada ada janji atau udah terjadwal misal jam 7, terus kita karena santai-santai aja weekend lah gimana lah, akhirnya kita kesiangan, akhirnya kita bawa kendaraan sendiri dan kita ngebut. Itu menurut dia itu suatu hal yang egois. Dia memang kadang masih, ya kita sama-sama masih belajar ya, kayak gimana rasanya buru-buru supaya on time, padahal kitanya emang salah kita untuk bangunnya kesiangan, tapi kita maksain klakson lah, bawanya liar lah, itu kan bahayain orang lain. Nah itu yang maksudnya mudarat bersama gitu. Dan banyak hal yang akhirnya dia menyadari, oh iya ya, Allah tuh sayang sama kita. Kenapa adanya COVID ini di luar konspirasi dan lain-lain ya, ini dia mau kasih pandangan aja ke teman-teman kalau sebenarnya kita jangan terbawa sama isu-isu negatif, atau ya anggaplah ini semua emang udahlah, lupain dari konspirasi, lupainlah ini dibuat atau gimana. Memang ini dibuat, Allah takdirin ini, berarti kan Allah juga yang buat ini semua. Tapi kan banyak hikmahnya. Orang jadi ya banyak yang berpikir gue harus hidup sehat karena di depan mata Tia banyak orang yang sakit ya, kena COVID terus meninggal nggak lama, jeda 2 hari 3 hari. Tapi itu membuat sadar, oh iya ya, supaya gue nggak kena COVID gue tingkatin imunitas, entah itu dengan kegiatan atau olahraga lah ya, sama makanan dan pola hidup kita tuh sebenarnya udah diajarin sama Rasul kayak gimana, mulai dari makan kurma, sekarang lagi hits banget susu kurma, terus dengan puasa, dengan berwudu, jaga wudu, terus sholat 5 waktu, kalau emang ada lebih untuk sholat sunnah, entah itu duha, entah itu qiyamul lail, entah itu apapun yang Rasul ajarkan sesuai Al-Quran dan hadis, itu pasti itu sih keren banget. Bukan gimana lagi, udah nggak ada kata-kata lagi, itu sih udah pedoman hidup banget sih kayak gitu. Sampai dia mikir kenapa nggak dari dulu ya cara Rasul tuh diterapin banget. Karena yang dia rasain, walaupun dia juga masih banyak belajar ya teman-teman, nggak semuanya langsung brek gitu bisa terlaksana, enggak. Kayak emang dari dulu dia suka puasa sunnah Senin Kamis, terus ditambah lagi ibu sering ngajarin ayamul bid, terus kalau ada nanti nih kayak puasa Dzulhijjah yang kayak gitu, maksudnya kita perbanyaklah pendekatan diri kita sama Tuhan kita, sama Rob kita, sama ilah kita. Ya udah kita jalanin gimana enjoynya, betapa nikmatnya lapangnya dada ini. Jadi mau ngelakuin apapun tuh rasanya
ya Allah ikhlas banget ya gitu kan. Yang ukur ikhlas atau enggaknya kan diri kita sama Allah ya, maksudnya yang tahu cuman kita sama Allah doang. Nah dari situ akhirnya dia juga berpikir kalau oh iya ya, ternyata hidup itu nggak seberat itu dan nggak semenakutkan itu ya. Let it flow, bener-bener let it flow banget. Karena menurut dia hidup ini silih berganti, jadi dengan adanya kejadian COVID ini membawa hikmah juga kalau oh iya ya, kita akan meninggal entah kapan, akan datang, itu udah pasti. Yang udah pasti itu hidup dan mati. Setelah mati kita mau kemana, pilihannya tergantung sama kita. Di akhirat nanti ya ada surga dan neraka. Gimana kita bisa memilih ya tergantung kitanya sendiri kan. Kita ngelakuin hal yang baik, kita hal yang positif, kita ibadah terus, kita apapun karena Allah, ya insya Allah kita dapatnya surga. Dan sebaliknya kayak gitu aja. Hidup tuh sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Karena ketika kitanya ikhlas, ketika kita dari Allah untuk Allah, lapang aja semuanya, ngerjain apapun tuh ringan aja. Dan banyak orang yang nyontoh cara-caranya Rasul ya, kayak Ustadz Adi Hidayat. Beliau cari sampai penelitian sama teman-temannya untuk obat COVID tuh sesuai Al-Quran dan hadis seperti apa. Alhamdulillah banyak banget yang akhirnya sembuh. Dan Ustadz Adi juga membagikan secara gratis yang namanya herbal itu yang udah terkena. Sampai kalau kata temen yang nyoba, karena temen ada yang positif, full terus nih, overload gitu kan. Wah emang berarti kan banyak ya peminatnya karena emang gratis kayak gitu. Banyak hal yang dapat dipetik sih selama COVID ini. Buat dia pribadi ini menjadi momen untuk tadabur diri, momen dimana orang yang isoman pasti dia kan apa-apa ngelakuinnya sendiri. Misalkan di kamar dia bener-bener gak ada siapa-siapa, dia dengan dirinya gitu, dia dengan dirinya dan pastinya sama Robnya, sama Tuhannya pastinya ya kan. Pasti lebih banyak berdoa, pasti lebih banyak mikir kesalahan-kesalahan. Ya itu untuk tadabur, semua tadabur diri. Makanya ya Allah, jika teman-teman hamba, kerabat hamba, saudara-saudara hamba yang di sana, di luar sana, entah di Indonesia, entah di Palestina, entah di Malaysia, entah dimanapun di seluruh dunia yang memang masih ya, kita ini masih diselimuti dengan COVID, karena COVID nggak kelihatan ya. Semoga semua ini menjadi keberkahan, menjadi hikmah semuanya, agar kami semua di sini menjadi makhluk yang lebih mulia, lebih baik, dan lebih bermanfaat untuk sesama. Untuk teman-teman semua yang lagi isoman, tetap semangat, tetap tingkatkan imunitas, jangan stres, jangan mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya tujuannya adalah gue cepet sehat, gue cepet kembali pulih supaya negatif. Malah sekarang aneh ya, yang dicari tuh yang negatif. Kalau positif kita malah isoman. Tapi emang kayak gitu sih. Sekarang banyak yang keterbalikan ya, kita malah cari negatifnya dibanding positifnya. Tapi semoga ini jadi manfaat juga buat temen-temen atas sharing ya, nggak banyak, sedikit, buat kasih pandangan juga ke teman-teman. Karena
semua yang Allah berikan, entah itu musibah, entah itu masalah, entah apapun itu, pasti ada hikmahnya. 100% dijamin sama Allah. Karena setiap beban, setiap masalah, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, itu udah Allah taker, udah ada porsinya, kita pasti bisa lewatin itu. Kalau lihat surat Al-Baqarah ayat terakhir, Allah tidak membebani hambanya melebihi kesanggupannya. Jadi emang udah ada porsinya. Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan stay safe and stay healthy. Assalamualaikum.